mencegah bencana alam, betul atau enggak sebenarnya? Sobat Rimba pernah main ke hutan? Pada saat hutan kita rusak, makanya akan lebih mudah terjadinya banjir. Halo Sobat Rimba, saya Muhlisin, mahasiswa Rekayasa Kehutanan RH4. Pernah nggak sih kita dengar kenapa daerah yang hutannya masih terjaga itu lebih aman dari bencana alam? Sedangkan daerah lain yang hutannya semakin berkurang itu seringkali terjadi bencana alam seperti banjir dan juga longsor. Apakah benar hutan itu berperan untuk mencegah bencana alam? Nah, oleh karena itu kita akan berbincang langsung bersama Ibu Horifatul Munawaroh, SUT MSI, selaku Koordinator Program Studi Rekayasa Kehutanan untuk membahas peran hutan dalam mencegah bencana alam. Mungkin langsung saja Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada Sobat Rimba. Mungkin pertama saya halo dulu Ibu sama perkenalan diri dulu Ibu. Halo Sobat Rimba, apa kabar hari ini? Oke, nama saya Horifatul Munawaroh, biasanya dipanggil Kori. Saya saat ini diamanahi sebagai Koordinator Program Studi Rekayasa Kehutanan ITERA. Pernah mendengar Rekayasa Kehutanan ITERA? Oke, nanti kepoin aja di Instagramnya langsung ya. Oke, benar. Mungkin langsung saja ya Ibu ya, seperti yang kita ketahui ya Ibu, di mana hutan itu dapat mencegah terjadinya bencana alam. Tetapi secara ilmiah itu gimana sih Ibu? Konsepnya itu kayak hutan itu kok bisa mencegah gitu dari terjadinya bencana alam seperti banjir dan juga longsor gitu Ibu. Oke, hutan mencegah bencana alam, betul atau enggak sebenarnya? Lalu bagaimana sih konsepnya? Kok dia bisa ya mencegah bencana alam? Mungkin ya teman-teman semua dari SD kita sudah didoktrin bahwa kalau hutan kita terjaga maka kita tidak akan mengalami kemarau yang berkepanjangan, tidak akan terjadi kekeringan pada saat musim kemarau, atau mungkin tidak akan terjadi kebanjiran pada saat musim penghujan. Nah, tapi sekarang kita melihat bagaimana sih mekanismenya hutan itu bisa menjadi penyangga sistem kehidupan kita, gitu ya. Jadi sederhananya gini, kalau kita ke hutan, gitu, di hutan itu ada banyak jenis tumbuhan, ukurannya beragam-ragam. Sobat Rimba pernah main ke hutan? Pernah masuk ke hutan? Oke, kalau belum berarti saya tunggu di Prodi Rekayasa Kehutanan ITERA nanti ya. Nah, jadi hutan itu seperti kita lihat di sini di belakang kita ini ada beberapa pepohonan. Pohon ini ukurannya bermacam-macam. Ada yang tinggi, ada yang di bawahnya lagi, ada yang paling bawah. Nah, kemudian bagaimana dia mampu? Jadi ukuran pohon-pohon ini dia bisa memecah butiran air hujan tadi ya. Air hujan turun nih. Nah, turun kemudian menetes ke tajuk, kita sebutnya tajuk. Jadi yang berlapis-lapis ini kita sebutnya tajuk, dan di tajuk itu nanti butiran air hujannya akan menjadi lebih kecil, kemudian air hujannya dia ada yang mengalir lewat batang, sehingga diresaplah dia ke dalam tanah secara perlahan. Nah, itu fungsi hutan. Lalu apa kaitannya dengan banjir dan longsor? Nah, kalau airnya itu diserap secara perlahan, maka air yang mengalir di atas permukaan tanah dia akan lebih sedikit lagi, gitu. Jadi misal kita amati ketika hujan kita berada di pinggir jalan, apa yang terjadi ketika kita melihat aspal yang diguyur air hujan secara deras? Maka hujannya sebentar, airnya akan mengalir dengan deras. Nah, kenapa seperti itu? Karena airnya tidak diserap. Kenapa tidak diserap? Gitu. Karena air hujannya turun, tidak ada yang memecah tadi butiran-butirannya, kemudian langsung dialirkan. Nah, pada saat hutan kita terbuka atau kita sebutnya deforestasi ya, pengurangan kawasan hutan. Pada saat terjadi deforestasi atau pengurangan kawasan hutan, itu nanti air hujan yang turun dia akan langsung terkena tanah. Terkena butiran tanah. Nah, pada saat terkena butiran air tanah itu dia akan mengalir dengan deras. Kita sebutnya dengan surface runoff atau apa namanya? Saya lupa itu. Aliran permukaan. Aliran permukaan Ibu. Oke, aliran permukaan. Bisa kita bayangkan kalau kita lagi mengguyur air dengan gayung itu kan, bisa untuk membersihkan gitu kan, langsung wes gitu kan. Beda kalau kita guyurnya pelan-pelan, nggak hilang-hilang itu kotorannya. Nah, ibaratnya ketika turun hujan dengan deras, hutan kita rusak tuh. Ini airnya dia langsung cepat, apalagi pada saat curah hujan yang tinggi, sehingga airnya akan mengalir dengan deras, menyapu apapun yang ada di atasnya. Itu contohnya ada serasah, sisa daun-daunan itu akan disapu terus gitu, sehingga mengalir dia dengan deras. Nah, itu makanya ketika hutan kita dijaga itu tidak akan ya terjadi banjir itu ya. Nah, pada saat hutan kita rusak makanya akan lebih mudah terjadinya banjir. Pun pada saat
kebalikannya, musim panas nih, musim kemarau. Kenapa kok bisa terjadi kekeringan? Nah, karena perakarannya ini ya, ada lapisan-lapisan tajuk tadi. Pada saat turun hujan, dia hanya sedikit sekali kalau di dalam hutan itu aliran air yang dialirkan, lebih banyak yang diserap secara perlahan ke dalam tanah, yang itu disimpan dalam bentuk air tanah. Gitu, disimpan dalam bentuk air tanah. Inilah nanti yang akan dikunci, istilahnya dikunci di sini ya, dikunci di dalam hutan itu akan dilepaskan secara perlahan pada saat musim kering atau musim kemarau. Nah, kemudian di dalam hutan itu kan juga tidak hanya ada pepohonan ya. Kalau ada pepohonan kan sejuk ya, kita nggak gampang keringetan kan. Nah, kalau keringetan kan artinya sebenarnya kita menguap ya. Kadar air yang ada di dalam tubuh kita ini menguap. Sama itu kalau di hutan tidak ada pohon, begitu panas terik gitu. Kalau misalnya di sini nih nggak ada pepohonan gitu. Ya, kalau ada air di sini maka dia akan menguap. Nah, kalau hutannya rusak maka dia air yang ada di tanah tadi dia akan lebih cepat menguap karena tidak ada lapisan yang melindungi, tidak ada pepohonan yang melindungi, sedangkan di situ suhunya menjadi lebih tinggi sehingga penguapan airnya lebih cepat. Kemudian tidak ada serasah daun yang melindungi. Ya kan, karena serasah daunnya tadi sudah hilang, terkikis pada saat hujan gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa pada saat musim kering itu bisa mengakibatkan kekeringan, beberapa daerah kekurangan air ketika hutannya dia tidak dijaga seperti itu. Begitu. Baik Ibu, kita sudah tahu nih konsepnya tentang gimana hutan itu mencegah bencana terjadinya bencana alam seperti banjir dan juga longsor yang telah dijelaskan Ibu Hori. Mungkin langsung aja ke pertanyaan kedua ya Ibu. Seperti yang kita ketahui Ibu, misalnya Ibu daerah yang hutannya masih tetap terjaga, tapi masih terjadi bencana banjir gitu Bu. Mungkin apa aja sih faktor yang mempengaruhi? Apakah faktor hutan aja tidak cukup gitu ya Bu ya? Apakah ada faktor lain yang lebih signifikan gitu Ibu? Kalau hutannya terjaga nih, tapi kok masih terjadi banjir? Nah, ini saya juga pernah mengalami ketika di lapangan. Saya melihat ini tuh kondisi hutannya, pepohonannya masih rapat gitu ya, tapi tiba-tiba terjadi banjir. Saya pernah mengalami ini. Nah, pada saat kondisi seperti ini sebenarnya perlu kita cek lagi gitu. Perlu kita pertanyakan. Oke, mungkin di daerah terjadinya banjir ini sekitar kawasan hutannya masih baik. Tapi bagaimana dengan daerah yang lebih atasnya lagi? Daerah hulunya kita sebutnya ya, daerah yang lebih tingginya lagi bagaimana? Apakah memang benar-benar dia masih terjaga atau tidak? Karena kalau di daerah yang lebih tinggi itu biasanya curah hujannya lebih tinggi juga. Nah, ketika air hujan yang di daerah dataran tinggi lebih tinggi, itu kan airnya mengalir ke bawah ya. Iya benar. Iya, air kan mengalir dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya air mancur. Ya kan? Nah, jadi itu ketika terjadi banjir seperti itu, kawasan hutan sekitarnya baik, tapi kok masih terjadi banjir? Kita perlu kaji, kita perlu pertanyakan apakah di daerah hulu ini baik-baik saja atau jangan-jangan hanya hutan yang terlihat oleh mata kita saja yang terlihat baik, tapi sebenarnya di bagian hulunya dia sudah mengalami deforestasi ataupun mengalami degradasi. Nah, kemudian curah hujan, kondisi hutannya dia semakin berkurang. Iya Ibu. Lalu diperparah dengan mungkin drainasenya itu tersumbat oleh sampah misalnya gitu kan. Kadang kita kadang agak repot ya kalau membawa sampah kemana-mana gitu kan. Oh ini ada selokan, mending dibuang sini gitu. Ntar juga dialirkan gitu kan. Nah kemana sampah-sampah ini mengalir gitu kan? Ya kalau kita tinggalnya di muara yang dekat sungai dia akan mengalir, muara yang dekat laut akan mengalirnya ke laut. Tapi kalau di selokan mengalirnya kemana? Nah akhirnya sampah-sampah tersebut bisa menutup drainase yang mungkin drainasenya juga dulu dibangunnya pada saat kondisinya tidak seperti ini sehingga drainasenya mungkin kurang dalam gitu ya. Nah, sekarang kondisinya diperparah dengan mungkin kebiasaan kita yang belum menerapkan pembuangan sampah itu di tempat sampah yang sudah disediakan. Dan sebenarnya teman-teman kalau misalnya tempat sampah itu tidak tersedia, kalian boleh loh menyimpan sampahnya itu. Kan itu sampah milik kita ya. Dia disimpan gitu. Maksudnya jangan dibuang sembarangan, mentang-mentang ada selokan dibuang ke selokan, nanti dia akan menyumbat. Ketika saluran airnya tersumbat, ya itu yang akan memperparah gitu. Jadi airnya tidak cepat hilang, airnya mengendap, terjadilah banjir gitu. Seperti itu ya Bu. Iya. Jadi ketika hutannya sudah terjaga, tetapi kita juga harus menjaga perilaku kita ya Bu. Betul. Nah, ya cuman kayak membuang sampah pada tempatnya, menjaga drainase kita ya Ibu ya. Betul. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Dimana sekarang itu cuaca itu sangat ekstrim Bu, kadang-kadang panas, kadang-kadang ini, terus pemanasan global juga udah mulai meningkat gitu Bu. Tapi ada hubungannya nggak sih Bu sama hutan gitu Bu? Kalau misalnya hutan berkurang, apakah yang terjadi gitu Ibu? Ada hubungannya nggak ya sama hutan? Pertanyaan yang bagus. Jadi
kalau hutan kita rusak, apakah ada pengaruhnya ke pemanasan global? Iya Ibu. Sebenarnya bukan hanya sekedar pemanasan global, lebih jauh ke Lebih situ. jauh ya Bu ya. Lebih jauh ke situ. Jadi ini juga akan berpengaruh ke manusia sendiri sebenarnya dampaknya. Cuman memang dampaknya perlahan ya, jadi tidak kita rasakan secara langsung gitu. Nah, pada saat hutan itu tidak ada, nah hutan itu kan isinya pepohonan, Benar, didominasi Ibu. pepohonan, Iya, Ibu. di mana pohon itu juga sebagai tempat hidup satwa, Ibu. kan, satwa atau binatang-binatang liar di situ ya. Nah, pada saat pohon-pohon itu sudah tidak ada lagi, entah karena dia ditebang, dilakukan illegal logging, atau karena konversi lahan menjadi bentuk lain, ya, berarti akan terjadi pengurangan vegetasi. Jumlah vegetasi pepohonannya berkurang. Nah, teman-teman pasti ingat dong, untuk tumbuhan itu ada yang namanya proses fotosintesis. Nah, di proses fotosintesis itu kan tumbuhan menyerap karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kan tidak bisa kita serap sebenarnya. Kita membutuhkan oksigen. Siapa di sini yang bisa menghasilkan oksigen? Adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah pohon itu sendiri. Ketika pohonnya tidak ada, maka yang menyerap karbon dioksida nih di sini karbon dioksida siapa yang menyerap gitu? Manusia nggak bisa menyerap kan? Sebenarnya cuma segar aja. Kita Bu, maunya ya. oksigen aja ya, gitu Bu. loh. Nah, sedangkan ini kalau pohonnya nggak ada, ini makanya panas nih. Kenapa? Karbon dioksidanya tidak diserap. Nah, pada saat proses fotosintesis karbon dioksidanya diserap, kemudian ada di dalam tumbuhan itu prosesnya panjang lah ya. Ini kalau dijelaskan nanti bisa 3 SKS Wah, ya. itu. Gak usah ya. Nah, jadi diseraplah itu sederhananya karbon dioksida disimpan itu dalam tubuh tumbuhan. Karbon dalam bentuk karbon. Ya, karbonnya itu C-nya atau C-nya itu banyak beragam. Ada yang C-nya nanti disimpan di buahnya yang kita konsumsi, gitu kan, ada di daun, ada di batang, ada di akar. Dan yang paling tinggi karbonnya itu ada di batang sebenarnya. Jadi karbon dioksida yang tadi di atmosfer, dia selanjutnya disimpan di dalam tubuh tumbuhan. Dikunci nih karbonnya di tumbuhan, gitu kan. Nah, setelah dikunci di dalam pohon itu sendiri karbonnya, otomatis berkurang dong karbonnya di sini. Iya, Ibu. Kalaupun tidak berkurang, minimal stagnan, tetap kadar karbonnya. Nah, ketika terjadi yang namanya konversi lahan atau penebangan, ini pohonnya dia tidak bisa lagi melakukan fotosintesis. Tidak ada yang menyerap karbon dioksida. Nah, sudah dia tidak bisa menyerap karbon dioksida, karbon yang ada di dalam bumi, di dalam tanaman itu dia bisa terlepas, misalnya terlepas lewat pembakaran. Nah, pembakaran itu kan melepas karbon lagi. Jadi kasihan sebenarnya tumbuhannya, udah capek-capek dia hidup ya. Kemudian dia menyerap karbon, menghasilkan oksigen untuk manusia, gitu kan, menyangga tata air, siklus hidrologi. Tapi ketika ditebang ya sudah, gugur sudah dia, syahid. Begitu. Jadi itu kenapa terjadi pemanasan global ya, karena kalau tidak ada pohon, kemudian tidak ada yang menyerap karbon dioksida. Tidak sesederhana itu sebenarnya. Kemudian pohon juga kan dia tempat hidup satwa, gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar beberapa satwa-satwa langka, kayak misalnya ada badak, ada harimau, gitu kan, yang tinggalnya kan di hutan ya. Ya meskipun ada sih mungkin di tempat-tempat lain gitu ya, tapi kan itu konservasi ex situ yang di luar habitat aslinya. Tapi habitat aslinya dia tinggalnya di hutan. Kenapa dia tinggalnya di hutan? Ya karena di situ rantai makanannya dia terjaga, banyak sekali di situ ya, prosesnya panjang. Nah, kalau hutannya kita rusak, ini kemana larinya satwa ini? Mungkin ke kebun binatang ya Bu ya. Ke kebun binatang? Ya, belum tentu semuanya ke kebun binatang gitu loh. Tidak semuanya bisa lari ke kebun binatang. Kemana larinya? Ini binatang-binatang liar tadi. Mereka kehilangan rumahnya. Gitu. Kita kalau kehilangan rumah harus kemana? Kan bingung ya. Apalagi mereka gitu kan. Akhirnya terjadilah yang namanya konflik satwa gitu kan. Kenapa? Karena mungkin beberapa satwa itu memiliki daerah teritorial, wilayah jelajahnya yang rutenya ya di situ-situ saja. Seperti gajah itu ya Bu ya? Betul sekali, seperti gajah. Gajah itu rutenya tiap tahun ada beberapa periode tertentu dia lewat ke situ-situ saja. Nah, Bu, saya kan nggak suka sama binatang, biar saja hilang gitu. Kayak misalnya ada gajah, ada badak. Nah, kayak misalnya badak itu apa sih yang dimanfaatkan dari badak?
Culanya sih biasanya Culanya, namanya, Bu. ya kata orang-orang culanya kan untuk kesehatan ya. Tapi kan badak juga tidak bisa diternakan ya. Iya, Ibu. Iya, nggak bisa diternakan. Nggak bisa. Artinya kita juga tidak bisa mengkonsumsi daging badak Iya, gitu nggak loh. bisa, ya. Mau ditangkarin, mau diternakan itu Iya. tidak bisa gitu. Tapi kenapa kok harus dilindungi? Kenapa kok harus ada hutan sebagai tempatnya badak ini? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya, Bu? Nah, jadi gini, sederhananya badak itu kan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Bu. Oke, badak pemakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan salah satu yang dimakan banyak sebenarnya daun-daunan gitu yang ada di hutan itu dimakan dia ya. Ada salah satu jenis tanaman merambat itu yang dia dikonsumsi badak. Jadi badak itu berdasarkan hasil riset, badak ini mengkonsumsi tanaman merambat itu lebih banyak dibanding dengan daun-daunan yang lain. Namanya ini adalah mentangan atau Mentangan, Bu. mantangan. Nah, tumbuhan dia merambat. Nah ini jadi tumbuhan mentangan atau mantangan ini dia dikonsumsi oleh badak sehingga populasi di alamnya dia terkendali. Terkendali. Oh iya. Memang Ibu. kenapa Bu kan tumbuhan-tumbuhan juga menyerap Iya, menyerap oksigen, karbon karbon dioksida dioksida, gitu ya, kan, menghasilkan oksigen yang nggak apa-apa gitu kan. Enggak, tapi tidak sesederhana itu. Ketika badaknya tidak ada Iya, ini, Bu. kemudian siapa yang akan makan ini tadi? Apakah harimau? Kan tidak ya. Nah, karena badak itu konsumsinya tinggi sekali. Nah, kemudian ini dikonsumsilah oleh badak. Tapi kalau badaknya tidak ada, maka dia akan populasinya meningkat. Ya, Ibu. Ketika populasinya meningkat, ini tadi, maka yang terjadi adalah karena dia tanaman merambat, dia akan merambat ke pohon-pohon nih. Wah, sampai ke tinggi, sampai ke pucuk-pucuknya. Pucuk-pucuknya, Bu. Akhirnya apa? Ketutup ya, Bu ya? Betul, akhirnya tertutuplah pohon-pohon yang tinggi ini tadi dengan tanaman merambat tadi. Nah, ketika tertutup, maka lama-kelamaan dia akan mati. Ketika mati, ini nanti ekosistemnya akan berubah. Kita bisa bayangkan kalau di sini banyak pepohonan, jenis-jenis pohon, tapi ada tanaman merambat yang menutupi ini, sehingga di sekeliling kita ini jadi dominannya tanaman merambat. Seperti itu ya, Bu ya? Kita nggak sesimpel itu ya, Bu ya? Tidak sesimpel itu, gitu kan? Mati semua akhirnya tanamannya. Kalau tanaman yang mati, banyak yang mati, apalagi pohon-pohonan. Padahal pohon-pohonan itu dia yang menyerap karbon dioksida yang paling tinggi. Iya, bener banget, Ibu. Nah, jadi itu juga yang akan menyebabkan pemanasan global, gitu. Ya, jadi hutan itu tidak sesederhana siklus hidrologi, tidak sesederhana hanya menyerap karbon, gitu. Tidak seperti itu, tapi dampaknya luas. Bahkan kalau yang tidak suka satwa sekalipun, itu sebenarnya satwa itu melindungi manusia kok. Kayak misalnya, ini ya, Bu ya, tidak iya, terlihat secara tidak langsung sebenarnya satwa melindungi manusia ya. Kayak misalnya badak, keberadaan badak tadi, ya walaupun tidak bisa dikonsumsi dagingnya, gitu ya, karena sekarang statusnya dilindungi, itu, tapi ternyata dia menjaga keseimbangan ekosistem, keseimbangan ekosistem dijaga. Seperti itu, teman-teman. Jadi hutan tidak sesederhana itu, tidak hanya sekedar menyerap karbon dioksida dan siklus hidrologi, tidak. Jadi seperti itu ya, Bu ya, kayak hutan tuh nggak sederhana itu. Jadi kita juga harus menjaga isinya juga ya, Bu, nggak cuma hutannya aja ya, Bu ya. Mungkin terakhir nih, Ibu, Ibu bisa beri pesan sama Sobat Rimba dan teman-teman semuanya, terutama generasi muda, supaya kita bisa ikut kontribusi ya, Bu, untuk menjaga ekosistem kita, menjaga hutan, dan juga mencegah terjadi bencana di masa akan datang gitu, Ibu. Oke, kontribusi. Kontribusi yang paling mudah kita lakukan adalah dengan tidak merusaknya. Oh, tidak merusaknya ya, benar. Yang pertama dengan tidak merusaknya gitu ya. Kalau misalnya kan kalau kita menyuruh ayo ikut menanam gitu, Ibu saya nggak punya lahan gitu kan. Saya tinggalnya di kota, saya tidak punya lahan, mau menanam di mana gitu kan. Kontribusi yang paling mudah adalah dengan tidak merusaknya. Kayak misalnya ada pepohonan di sini, ada bunga-bunga yang indah, ya jangan dipetik gitu. Biarkan dia hidup. Biarkan dia hidup. Walaupun bunga-bunganya indah, tapi jangan dipetik, biarkan saja. Karena bunga yang indah ini tempat makannya serangga gitu kan. Yang serangga itu kalau ada lebah di situ, lebahnya akan menghasilkan madu. Madunya dikonsumsi oleh manusia. Jadi panjang siklusnya, makanya yang paling mudah adalah dengan kita tidak merusaknya, begitu. Kalau misalnya saya mau berkontribusi langsung, Bu, ya silakan, itu lebih bagus lagi. Bagaimana cara berkontribusi langsungnya? Dengan kita ikut kegiatan menanam misalnya ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan penanaman, kegiatan rehabilitasi ataupun kegiatan penghijauan di himpunan kemahasiswaan Rekayasa Kehutanan juga ada kan, Foresta ya. Di Foresta juga sering ada kegiatan penanaman. Jadi
kalian kalau ingin berkontribusi langsung bisa ikut gabung ke Foresta, ikut Bener banget, menanam secara langsung ya. Ada penanaman kemudian nanti juga dipelihara. Dan jangan lupa tadi ya terkait dengan sampah dimanapun teman-teman berada jangan buang sampah sekalipun itu di hutan ya. Karena itu tidak bisa terurai dengan sendirinya gitu loh. Kalau Bener sampah-sampah banget, terutama sampah plastik, kalau sampah organik ya it's okay gitu ya. Kalau di kota ya jangan tapi membuang sampah organik. Kalau di hutan membuang sampah organik masih is okay, dia akan terurai. Tapi kalau sampah plastik jangan. Karena itu kita akan merasakan dampaknya sendiri begitu. Jadi untuk generasi muda tetap semangat gitu ya. Mulailah dari diri sendiri untuk mencintai lingkungan. Kalau kita mau mengajak seluruh Indonesia, ayo kita berkontribusi, itu sulit sekali. Iya kan? Gak bisa, kita aja gak dikenal seluruh Indonesia gitu. Bagaimana kita mau mengajak seluruh Indonesia gitu. Jadi harus dari diri sendiri dulu ya Bu. Mulailah dari diri sendiri dulu. Minimal kita tidak terlibat dalam pengerusakan ekosistem itu ya. Nah, kalau bisa berkontribusi langsung itu lebih baik. Itu saja mungkin dari saya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik dan juga menambah wawasan kita semua, terutama Sobat Rimba yang sedang menonton ya Ibu. Jadi dari hutan tadi sangat kompleks ya Ibu ya. Betul. Jadi hutan itu nggak cuma sekumpulan pohon-pohon saja, tetapi juga bisa menjaga ekosistem dan juga mencegah terjadinya bencana alam ya Bu, seperti banjir dan juga longsor ya Ibu. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Ditunggu podcast berikutnya ya Bu, podcast edukatif lainnya di Blogger Studi Rekayasa Kehutanan tentunya Bu ya. Oke, siap. Satu pesan saya ya Ibu, kita jaga hutan, hutan jaga kita. Nah, bener banget. Manusia butuh hutan, tapi hutan untuk tetap lestari mungkin tidak membutuhkan kontribusi manusia gitu loh. Bener banget ya Ibu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih Mulisin dan terima kasih Sobat Rimba semuanya. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa.